warahmatullahi wabarakatuh. Saya NC Dununda Pratiwi, Prodi Akidah dan Filsafat Islam 6A, mata kuliah Hermeneutika, yang mana saya di sini dari kelompok 6 yang akan menjelaskan tentang hermeneutika Paul Ricoeur. Yang mana hermeneutika bukan sekadar metode penafsiran teks. Bagi Paul Ricoeur, ia adalah jendela menuju pemahaman yang lebih dalam tentang memahami manusia dan dunia. Tapi, siapa sih sebenarnya Paul Ricoeur dan apa yang membuat hermeneutikanya begitu berpengaruh? Mungkin sedikit akan saya bahas mengenai biografi Paul Ricoeur terlebih dahulu. Paul Ricoeur ini lahir pada tanggal 27 Februari 1913 dan wafat pada 20 Mei 2005. Ia dikenal sebagai pelajar yang rajin dan mendalami filsafat di Universitas Rennes, lalu melanjutkan studi di Sorbonne, Paris. Ia banyak dipengaruhi oleh pemikiran Immanuel Kant, Edmund Husserl, dan Martin Heidegger. Paul Ricoeur dianggap sebagai salah satu filsuf Prancis yang paling berpengaruh pada abad ke-20. Ia dikenal karena gaya berpikir yang damai dan terbuka terhadap dialog antara budaya, aliran filsafat agama, dan budaya. Yaks, apa saja sih pemikiran tentang Paul Ricoeur? Oke, kita lanjut kepada pemikiran filsafat Paul Ricoeur yang dikenal luas dalam dua bidang utama. Yang pertama yakni tentang fenomenologi dan hermeneutika. Ricoeur mencoba menjembatani pendekatan fenomenologi atau pemahaman akan pengalaman dan hermeneutika tentang penafsiran teks. Ia percaya bahwa pemahaman manusia tidak bisa dilepaskan dari penafsiran simbol, bahasa, dan narasi. Nah, yang kedua mengenai tentang filsafat naratif dan identitas, yang mana dalam karyanya Time and Narrative, Ricoeur mengeksplorasi bagaimana manusia memahami identitas diri melalui narasi atau cerita dan waktu. Nah, identitas diri melalui narasi, cerita, dan waktu, ia memperkenalkan gagasan tentang identitas naratif sebagai cara memahami diri yang terus berkembang melalui pengalaman dan cerita. Nah, oleh karena itu, dari keduanya, hermeneutika Ricoeur ini dalam pandangannya bukan sekadar membaca teks kuno atau kitab suci, tetapi ini adalah cara manusia memahami realitas melalui simbol, narasi, dan bahasa. Ricoeur menyebut bahwa kita hidup dalam dunia yang diperantai oleh teks. Nah, jadi apapun itu, kita tidak langsung mengalami sendiri di dunia, tetapi melalui cerita, sejarah, dan interpretasi. Mungkin untuk penjelasan lebih mudah atau gamblangnya mengenai tentang pemikiran Paul Ricoeur yang sudah saya bahas tadi, yakni yang pertama, manusia memahami dunia lewat cerita, yang mana Ricoeur di sini percaya bahwa manusia memahami hidup dan dirinya lewat cerita atau narasi. Kita tahu siapa diri kita karena kita bisa bercerita pengalaman hidup kita. Nah, yang kedua, penafsiran itu penting atau yang dinamakan tentang hermeneutika. Ricoeur mengatakan bahwa menafsirkan adalah kunci untuk memahami teks, simbol, dan bahkan diri kita sendiri. Tidak ada satu makna mutlak, maka tergantung pada konteks dan penafsirannya. Yang ketiga, tentang gabungkan pikiran dan pengalaman, yang mana di sini Ricoeur menggabungkan cara berpikir yang rasional, logis, dengan pengalaman hidup. Ia tidak hanya memikirkan teori, tetapi juga bagaimana hal diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang keempat ini tentang ingatan dan identitas. Dalam pikirannya, ingatan, sejarah, dan juga itu sangat berperan penting dalam membentuk identitas manusia. Siapa kita sangat bergantung pada apa yang kita ingat dan apa yang kita ceritakan tentang masa lalu.
Nah, dari sini, dari keempat poin di sini tadi, singkatnya Record ingin menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang penafsiran, bercerita, dan mencari makna dalam hidup. Nah, dari pemikiran Record yang sudah saya jelaskan tadi, di sini Record membawa pikirannya yang mungkin cukup untuk disoroti, yakni mengenai tentang simbol. Di sini simbol di sini merupakan pintu masuk menuju makna yang dalam yang hanya bisa dipahami dengan penafsiran yang bijak. Simbol tidak hanya memberikan informasi tetapi mengajak kita merenung dan memahami diri serta dunia secara lebih dalam. Nah, contohnya seperti yang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni mengenai tentang air. Yang mana air di sini memiliki makna yang cukup banyak ya. Salah satunya yakni air di sini memiliki makna secara lahiriah atau secara fisik, yang mana air digunakan untuk membasuh. Nah, itu makna secara lahiriah. Sedangkan makna secara simbolik atau dalam kepercayaan, air di sini dapat diartikan sebagai penyucian dosa, kelahiran baru secara rohani. Nah, simbol air di sini tidak hanya bisa dimaknai secara teologi saja, tetapi juga secara eksistensial. Nah, secara eksistensial air di sini air mengalir. Mengalir ini bisa diartikan sebagai hidup yang terus berjalan. Nah, yang kedua tentang menyucikan, yang mana bisa diartikan sebagai keinginan manusia untuk kembali ke diri yang murni. Dan yang ketiga tentang menggelamkan atau berpikir bahwa kematian terhadap ego lama. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang hermeneutika Paul Ricoeur, yang mana tadi sudah saya jelaskan dari biografi, pemikirannya, mungkin pemikiran yang gamblang dan dari pemikiran yang diaju oleh Paul Ricoeur. Apabila kurang lebih jelas atau kurangnya saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.